Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisika di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara daring. Saya, Sylvia Surini, akan menyampaikan perkuliahan Farmasi Fisika dengan topik mikromeritik yang akan terbagi menjadi 2 sesi. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Pada sesi pertama akan dibahas tentang urgensi mikromeritik, partikel polidispersi, kisaran ukuran partikel, dan distribusi ukuran partikel. Sedangkan pada sesi kedua akan dibahas tentang bentuk partikel, luas permukaan spesifik, ukuran pori, dan sifat turunan serbuk. Setelah mengikuti topik mikromeritik bagian pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep ukuran partikel ketika diterapkan dalam ilmu farmasetika. Mampu membahas ukuran partikel umum sediaan farmasi dan pengaruhnya dalam penyediaan farmasetis, dan mampu menjelaskan sifat atau karakteristik dasar serbuk atau suatu kumpulan partikel. Mikromeritik merupakan ilmu dan teknologi tentang partikel-partikel kecil. Urgensinya pada bidang farmasi antara lain: 1. Ukuran partikel suatu obat atau zat aktif mempengaruhi pelepasan obat dari bentuk sediaan, baik diberikan secara oral, parenteral, topikal, dan lainnya. Kedua, ukuran partikel suatu sediaan farmasi mempengaruhi kestabilan fisik pada formulasi suspensi, emulsi, tablet, dan pada bentuk sediaan lain juga. Dan yang ketiga, pada proses produksi tablet dan kapsul, sifat alir serbuk bahan baku dan massa tablet atau kapsul mempengaruhi kualitas tablet atau kapsul, misalnya pada kriteria homogenitas campuran dan keseragaman sediaan. Suatu serbuk disebut sampel polidispersi karena merupakan kumpulan partikel dengan beragam ukuran atau antar partikel memiliki ukuran yang tidak sama. Ada 2 sifat penting partikel polidispersi. Yang pertama, kisaran ukuran dan jumlah atau berat partikel yang ada, dan yang kedua, bentuk dan luas permukaan partikel. Ukuran suatu partikel bulat atau sferis biasanya dinyatakan dalam satuan diameter. Namun, masalahnya bentuk partikel tidak selalu bulat dan simetris. Oleh karena itu, dipakai istilah diameter sferis ekivalen, yaitu menghubungkan ukuran partikel atau sampel dengan diameter bulatan yang mempunyai luas permukaan, volume, dan diameter yang sama. Diameter sferis ekivalen contohnya ds, dv, dp, dan dst. ds adalah diameter luas permukaan, dv diameter volume, dp diameter yang diproyeksikan, dan dst diameter Stokes atau diameter berdasarkan laju sedimentasi. Contoh, dv adalah diameter partikel sampel yang dianggap sama dengan diameter sfer atau suatu bulatan standar karena mempunyai volume yang sama. Contoh lain, ds adalah diameter partikel sampel yang dianggap sama dengan diameter sfer yang standar karena mempunyai luas permukaan yang sama. Contoh pada gambar, partikel bulat A memiliki diameter 3 dengan volume 14. Maka partikel sampel X dengan volume 14, yaitu volume yang sama dengan partikel bulat A, akan memiliki diameter volume atau dV sebesar 3, yaitu sama dengan partikel A. Contoh lainnya, partikel bulat B memiliki diameter 4 dengan luas permukaan 50. Maka partikel sampel Y dengan luas permukaan 50, yaitu luas permukaan yang sama dengan partikel bulat B, akan memiliki diameter luas permukaan atau ds sebesar 4, yang sama dengan partikel B. Jadi, dalam suatu serbuk atau kumpulan partikel polidispersi,
ukuran partikelnya tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, sehingga ada range atau kisaran atau rentang ukuran partikel. Perlu diketahui bagaimana partikel tersebut terdistribusi, apakah lebih banyak yang berukuran besar atau kecil, sehingga perlu dibuat suatu distribusi ukuran partikel, yaitu berapa banyak partikel-partikel dengan ukuran atau kisaran ukuran yang sama. Polidispersi berukuran tidak sama. Untuk mendapatkan satu nilai ukuran partikel, dapat dihitung rata ukuran partikel. Secara manual, ukuran partikel rata dapat dihitung dengan persamaan Edmondson sebagai berikut. Nilai P dan F adalah suatu indeks yang terkait ukuran masing-masing, dan nilainya dapat dirujuk pada referensi yang telah disebutkan di awal. Selain dengan rata ukuran partikel, karakteristik ukuran partikel juga dapat dinyatakan dalam bentuk distribusi ukuran partikel, yaitu suatu plotting jumlah atau berat partikel dalam suatu kisaran ukuran tertentu terhadap kisaran ukuran atau ukuran rata partikel. Berikut adalah contoh kurva distribusi ukuran partikel. Gambar bagian kiri adalah kurva distribusi frekuensi yang menampilkan dua kurva, yaitu kurva distribusi jumlah partikel yang garis biru dan kurva distribusi berat partikel yang garis merah. Sedangkan gambar bagian kanan adalah kurva distribusi frekuensi kumulatif yang juga menampilkan dua kurva, yaitu kurva kumulatif distribusi jumlah partikel dengan garis biru dan kurva kumulatif distribusi berat partikel dengan garis merah. Berikut adalah kurva plot frekuensi distribusi ukuran partikel terhadap log diameter rata. Kurva ini menunjukkan hubungan log normal. Juga menampilkan dua kurva, yaitu kurva log normal distribusi jumlah dengan garis biru dan kurva log normal distribusi berat dengan garis merah. Demikianlah perkuliahan mikromeritik sesi pertama ini. Kita telah mempelajari tentang konsep mikromeritik, polidispersi, kisaran dan distribusi ukuran partikel. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi mikromeritik terkait bentuk partikel, luas permukaan spesifik, ukuran pori, dan sifat turunan serbuk. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan ini. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.